Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Sebelum memulai videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan untuk yang baru cek video ini, klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru. Nah, kita mulai aja untuk animasi di slide pertama. Pertama, kalau mau lebih mudah, sudah dikumpulkan masternya seperti ini, lalu kita klik timelinenya, kita klik 2 kali untuk masuk ke dalam slide yang slide satunya. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini ya, ini ada bahannya ada segini, kemudian ada beberapa objek yang muncul. Nah, di sini yang akan saya coba tunjukkan ke teman-teman adalah membuat animasinya itu dari kosong ya, dari background putihnya. Jadi kita anggap aja dari seperti ini. Kemudian nanti animasinya kita munculkan satu persatu. Oke. Nah, untuk animasi itu teman-teman bisa munculkan di bagian Effect and Preset. Kalau nggak ada atau kalau belum muncul, itu klik Windows, kemudian pilih Effect and Preset. Nah, untuk yang pertama animasinya di sini, dan untuk yang kedua, khususnya untuk versi After Effects CC 2017 itu seharusnya sudah ada animation composernya, jadi lebih cepet ya. Nah, animation composernya itu nanti bisa pilih di sini. Di Windows juga, lalu pilih animation composernya untuk memunculkannya. Nah, saya di sini nggak akan ngasih tahu yang terlalu rumit ya, hanya basicnya. Untuk sumber animasinya bisa dari sini. Kemudian yang akan dianimasikan itu ada di timelinenya ini. Nah, di sini yang ingin saya lakukan itu pertama adalah backgroundnya putih, kemudian yang mau dimunculkan pertama kali itu adalah fotonya ya. Saya akan mencontohkan yang muncul pertama kali fotonya. Apa yang harus kita lakukan pertama, yaitu yang pertama kita lakukan adalah paling mudah kita sembunyikan dulu layer-layer yang tidak dibutuhkan. Misalnya layer teks, dan saya ingin munculkan backgroundnya terlebih dahulu. Untuk memunculkan backgroundnya, fotonya kita bisa sembunyikan terlebih dahulu dengan klik gambar mata ini ya, gambar mata di sebelah kiri di ujung timeline. Nah, di sini walaupun ada banyak animasi, ada banyak efek yang bisa digunakan, tapi saya hanya akan menunjukkan sesuai kebutuhannya. Oke, jadi di sini untuk gambar ini itu saya ingin ambil animasi dalam bentuk, saya akan ambil di menu Effect and Preset. Yang pertama saya cari adalah Animation Preset, kemudian klik di sini, kemudian saya mau ambil yang Wipes untuk transisinya. Jadi ada dissolve, ada movement, ada wipes ya. Dan ini adalah transisi yang teman-teman tidak perlu membuat keyframe-nya secara detail gitu, karena keyframe-nya akan terbentuk sendiri karena ini sudah transisi ya efeknya di sini gitu. Nah, teman-teman boleh coba-coba sendiri. Di sini saya akan fokus untuk yang wipes. Karena ini adalah pembukaan, jadi kita akan tarik garis yang biru ini itu ke ujung karena di awal pembukaan, jadi saya akan arahkan ke ujung awal detik atau awal waktu. Yang akan saya pakai adalah yang saya coba ini dulu. Nah, jadi cara untuk memasukkan efeknya adalah klik nama efeknya lalu tarik ke timelinenya ya. Klik. Nah, untuk mengecek apakah efeknya sudah masuk atau belum, itu klik di keyboard huruf U. Nah, jadi kalau misalnya udah ada tanda titiknya, itu artinya keyframe-nya sudah terpasang. Artinya efeknya tadi sudah masuk ke dalam layer yang ingin ditunjukkan atau ingin ditampilkan, seperti itu.
Oh sorry, jadi maaf untuk layer ini berarti yang ini ya, karena ini ternyata layer foto, jadi layernya yang ini. Nah kita klik di layernya ini. Nah itu untuk yang klaim ya tadi. Coba kita pilih yang lain, misalnya linear. Oke. Nah oke. Kita klik Nah jadi untuk zoom in zoom out bagian khusus timeline ini teman-teman bisa klik plus minus di keyboard ya, tanda plus dan tanda minus. Untuk plus itu untuk zoom in, untuk minus itu untuk zoom out. Gunanya untuk apa? Untuk memperjelas berapa waktu yang dihabiskan untuk keyframe-nya kita gitu ya. Atau kalau misalnya teman-teman mau geser-geser keyframe-nya agar lebih mudah. Ini kita buat cepet aja, jadi untuk keyframe-nya itu kita tarik biar lebih cepat waktunya. Oke, segini aja ya. Kemudian masuk ke bagian fotonya. Nah untuk fotonya berarti kita klik. Nah untuk memastikan agar layar backgroundnya ini bergerak lebih dulu, di layar yang foto itu kita mundurkan. Nah untuk daripada dimundurin, biasanya saya lakukan adalah dipotong aja. Jadi klik U nih untuk yang backgroundnya. Nah oke, untuk bagian foto ini itu kita zoom in dulu, zoom out dulu aja biar kita bisa lihat ujungnya. Nah lalu kita potong pendek aja. Kita potong dengan cara klik timeline-nya, layernya, klik layernya, bagian timeline, terus kita tarik dari ujung. Nah, kemudian sini saya akan membuat titik mulainya ya. Titik mulainya akan saya masukkan setelah ini full. Jadi setelah keyframe terakhir, saya masukkan, saya geser. Nah, baru akan muncul. Nah, kalau seperti ini, nah itu kan langsung muncul ya. Kalau ingin fotonya juga diberi transisi, balik lagi seperti tadi gitu. Jadi tinggal dipilih aja mau pakai transisi yang mana. Kalau mau linear wave juga bisa. Seperti ini. Kemudian nah kalau kelambatan itu keyframe-nya majuin aja. Nah, seperti itu ya. Oke, kurang lebih itu untuk yang bagian foto. Kemudian kita masuk ke bagian teksnya. Kita munculin aja semuanya. Nah, kayak gini ya. Nah, untuk yang teks ini saya paling suka menggunakan Animation Composer karena udah banyak presetnya. Walaupun untuk di bagian sini juga ada, yaitu kalau khusus teks itu bisa masuk teks, kemudian animation in dan out itu bisa digunakan sebagai transisi untuk teksnya. Tapi di sini yang akan saya pakai adalah menggunakan Animation Composer ya. Jadi ini teksnya kan ada The Wedding, Alika, sama 15 Maret. Jadi saya mulai dari yang paling atas. Yang The Wedding itu caranya untuk menggunakan Animation Composer itu adalah di bagian preset ini. Saya akan memberikan langsung ke previewnya. Jadi klik Animation Composer, terus lihat di sini ada tanda 4. Ada tanda 4 kotak ini, kita klik. Lalu pilih yang teks. Nah, dia animasinya muncul semua ya. Udah deh, tinggal teman-teman pilih aja yang kira-kira disukai yang mana. Caranya untuk memakai adalah misalnya di sini saya akan menggunakan yang ini ya. Itu klik aja, animasinya langsung pilih yang in. Jadi in itu untuk animasi di awal atau untuk memulai animasi. Kalau out ini untuk menutup animasinya. Kalau both itu berarti nanti animasinya terpasang untuk pembukaan dan penutup. Jadi di sini saya hanya ingin untuk pembukaan aja ya.
Itu saya klik in, kemudian apply. Jangan lupa layernya harus aktif, layer yang dipilih. Mana ya tadi? Ini ya. Oke, in, apply. Nah, jadi tunggu sampai muncul ini TR in. Nah, seperti itu artinya untuk transisinya sudah dibuat ya. Nah, untuk mengatur cepat atau lambatnya itu bisa digeser ini aja. Gitu. Dan jangan lupa kita mau menganimasikan teksnya itu setelah foto ya. Jadi setelah ini, artinya pastikan untuk layernya ini teman-teman geser setelah selesai. Seperti itu. Next, lakukan yang sama untuk beberapa teks setelahnya. Misalkan kita lanjut ke teks nama. Pilih animation composernya. Saya akan memakai yang teks. Nah, tadi yang sebelumnya saya contohkan digeser seperti ini ya, untuk memundurkan timelinenya. Bisa juga langsung dipotong gini juga bisa. Jadi senyamannya teman-teman, boleh dicoba dua-duanya ya. Nah, untuk previewnya itu teman-teman geser aja ini, garis birunya digeser ke awal, terus klik space di keyboard. Nah, seperti itu. Kalau kurang lambat, lalu untuk teks yang terakhir saya taruh di sini. Sorry, teks terakhirnya ini ya. Saya potong dulu. Kemudian saya pilih animasinya. Nah, di sini untuk yang bagian tanggal itu animasinya mau saya samakan dengan yang the wedding of. Jadi saya pingin di copy paste aja untuk animasinya. Caranya adalah klik dulu animasi yang awal, the wedding of ini. Kemudian pilih di sini adalah animation composer. Klik animasinya, kemudian klik copy, transition in, lalu pilih ke timeline atau layer yang mau di paste untuk animasinya. Jadi yang ini ya, 15 Maret, kemudian paste.